siapa yang berpuasa Ramadan? Saya mau tanya fikihnya. Puasa itu dari mana ke mana? Dari terbit fajar. Nah, berarti ini hadis dari mana ke mana? Siapa yang berpuasa Ramadan digugurkan Allah semua dosanya seperti anak terlahir dari rahim ibunya. Berarti hadis ini berlaku dari mana ke mana? Terbit fajar sampai terbenam. Berarti kalau begitu Ustaz, Ramadan itu akan menjadi penggugur dosa untuk yang dari subuh sampai maghrib. Ternyata bukan hadis yang lain, enggak itu saja. Satu tuh. Yang kedua, mangkoma Ramadan gufiro lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dilunturkan Allah semua dosa yang lalu. Berarti ini artinya 24 jam. Makanya kalau Ramadan itu sempurna, subuh sampai maghrib puasanya, yang malam ibadah. Pas kan? Subuh sampai maghrib puasanya, malamnya ibadah. Sempurna, luntur semua dosa. Yang jadi pertanyaan, ini kan kalau kita kaji ini hadis, berarti ada nggak dilunturkan semua dosa? Ada ya? Ada. Tapi coba lihat hadis yang ketiga. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa kata Rasul, enggak dapat apa-apa dari puasanya, hanya lapar dan haus saja. Aneh kan? Berapa banyak orang yang berpuasa kata Rasul, enggak dapat apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan haus. Jadi yang dikatakan Nabi, ini puasa yang kayak mana ini? Yang melunturkan semua dosa. Kalau saya boleh bertanya, mohon maaf ini, kita yang duduk-duduk ini ada dosa atau enggak? Kayaknya enggak ada. Orang enggak ada dosa kan tenang kan? Kalau ada dosa kan gelisah kan? Saya perhatikan tenang semua. Berarti enggak ada. Nah, kalau begitu ini artinya puasa yang kayak mana lain tidak melunturkan dosa. Ini kunci kaji kita. Puasa yang bersyariat sekaligus berhakikat. Puasa yang bersyariat sekaligus yang berhakikat. Maka kata Imam Malik, orang berhakikat tidak bersyariat sesat. Tapi orang bersyariat tidak berhakikat, kosong, hampa, bisa rusak. Bahkan rusak. Syariat tanpa hakikat rusak. Hakikat tanpa syariat sesat. Saya yakin dalam benak kita berpikir, apa sih maksud hakikat itu kan? Berpikir, hakikat yang mana? Aku nggak ngerti, ini ibadah, ya. Hakikat yang mana? Syariat yang mana? Nanti kita kaji. Ini hakikat itu maknanya inti ya. Hakikat itu inti, jelas ya. Syariat itu cara, paham? Hakikat inti, syariat itu cara. Ambil contoh makan. Ini ada minuman sama gelas, ada minuman sama gelas. Yang mana intinya? Airnya, betul kan? Yang mana syariatnya? Cara gelasnya. Memang intinya saya mau minum, itu hakikat. Tapi kalau nggak ada caranya, nggak masuk ini minuman. Dicarilah sarananya, letakkan ke gelas, hidangkan di depan. Ini syariatnya untuk bisa minum. Coba maaf, ini air diletakkan aja di meja, dituangkan di meja kayak gini, kira-kira bisa diminum kan? Jijik awal. Itulah berhakikat, tapi tak syariat contohnya. Paham ya? Supaya dia bisa nyampe isinya, intinya bisa
bisa nyampe perlu saran, itulah syariat. Sama gini, inti dari semua ibadah itu apa? Intinya, hakikatnya, intinya untuk dekat sama Allah, betul kan? Inti ibadah kita semua kan untuk dekat sama Allah. Tapi pertanyaannya, gimana cara dekatnya? Cara dekatnya ya pakai sholat, pakai puasa, pakai haji, pakai umroh, pakai zikir, baca Quran, beramal soleh, itu caranya. Tapi intinya adalah yang dekat kepada Allah. Maka mohon maaf, kalau ada orang yang sholat tapi nggak merasa dekat dengan Allah, ya cukup bersyariat tapi kosong hakikatnya. Nah, bisa paham? Paham? Susah namanya? Enggak kan? Berarti hakikatnya inti syariat itu cara. Maka berpuasa kalau sebatas hanya syariat, nggak ada hakikatnya. Itulah kata Nabi. Berapa banyak orang puasa cuma nahan lapar dan haus, tapi nggak dapat apa-apa. Saya mau tanya ini, inti puasa itu apa intinya? Nah, pengendalian diri, mengendalikan mulut, mengendalikan mata, mengendalikan telinga, mengendalikan hati, mengendalikan kemaluan, mengendalikan seluruh kehidupan. Itulah inti puasa. Betul kan? Gak makan, gak minum, itu syariat. Enggak berhubungan suami istri dari subuh sampai maghrib, itu syariat. Enggak namanya itu mengeluarkan sperma sengaja, itu syariat. Enggak gila, enggak muntah sengaja, itu syariatnya. Enggak murtad, enggak haid atau nifas, tidak memasukkan benda-benda cair, gas, ataupun yang namanya padat ke dalam 5 rongga terbuka, mulut, hidung, telinga, kemaluan depan, kemaluan belakang. Itu syariat, wajib dijalankan. Tapi intinya bagaimana dengan itu semua menyebabkan kita bisa kendalikan diri. Ada orang nggak makan, nggak minum dia, tapi mulutnya tip sani, tipu sana, tipu sini. Ada dia. Memang dia nggak makan, nggak minum, tapi asik menggibah aja kerjanya. Siap nanti sholat tasbih, waktu berzikir-zikir, nangis air mata jatuh. Astagfirullah. Nangis kan? Istighfarnya nangis. Ada tuh. Kalau zikir nangis kan? Wih nangis. Apalagi ingat pula dia suaminya meninggal pula, makin nangis kan ya? Astagfirullah. Mau masuk lebaran pula cuma nangis. Tapi mohon maaf, zikir boleh nangis. Siap zikir, siap sholat tasbih, kan ada pembagian pula. Contoh-contoh, so kan cuma contoh. Nah, dapat pula nengok dia. Oh, cuma seperempat ini, capek kaget loh. Dia puasa, tapi nggak bisa kendalikan diri. Ada tuh, hati-hati. Tidak puasa juga, tapi main timbangan, nggak mampu hasrat dunianya dikendalikannya. Makanya berpuasalah dengan syariat dan hakikat. Paham ya? Syariat ada caranya. Niat itu kan tidak melakukan perbuatan yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu syariat. Tapi hakikatnya kendalikan diri dalam hal perbuatan yang Allah tak suka. Itulah menunjukkan orang berpuasa bersyariat dan berhakikat. Kira-kira bisa atau tidak? Bisa. Kenapa begini? Kenapa orang puasa bisa berhakikat? Sebab orang lagi puasa itu hatinya sangat merasa dekat dengan Allah. Betul. Orang yang paling kuat takutnya itu orang puasa itu. Nggak percaya? Kita contohkan ya. Siang terik, panas, tenggorokan kering, haus, di rumah kosong, nggak ada orang.
suami nggak ada kerja, anak nggak ada kosong, tapi di rumah itu kita sendiri ada teh manis ini, ada pula ramangan ubi tunggu, ada sambal belacan pula lagi, ada ikan goreng hangat pula lagi, ada pula ikan nila bakar. Contoh. Ya. Saya mau tanya ini, waktu di rumah kosong kayak itu awal harus lapar, itu makan atau enggak? Minum apa? Dikit-dikit aja. Cuma sedikitnya, kan gak ada yang tahu di situ. Allah tahu. Itulah yang paling mantap jawabannya. Oh, ada Allah, Pak Ustaz. Kan mantap. Tapi aneh ya. Kalau nggak lagi puasa, kenapa kalimat itu nggak keluar ketika kita hendak menggosip orang? Awas, kalau ada Allah. Kenapa itu